Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Adik, apakah kamu keberatan menemani pria tua ini untuk minum? Ucap orang tua itu mengundang King Sui. King Sui merasakan tubuhnya mengendur, karena dia tahu bahwa orang tua itu telah menarik Xiantian Qingnya. King Sui membeku sebelum cepat pulih dengan tersenyum. Namun, pria muda di samping pria tua itu mengalihkan pandangan tajamnya ke King Sui, seolah-olah dia ingin menantangnya. Kakak Yuhe, bisakah kamu menyajikan 2 ikan hitam untuk orang tua terhormat ini? Ucap King Sui tersenyum ketika dia memandang Yuhe. Yuhe menganggukkan kepalanya dan pergi untuk menyiapkan pesanan. King Sui berjalan ke meja pria tua itu dan bertanya, "Senior, bolehkah aku tahu alasan mengapa Anda memanggil saya?" King Sui mengarahkan pertanyaan ke Pak Tua ketika dia duduk di sebelah pemuda itu. "Oh, tidak ada yang penting, aku hanya merasa bahwa kita ditakdirkan untuk bertemu. Bagaimanapun, saat pertama kali aku memandang adik laki-laki, aku bisa merasakan bahwa kamu adalah pemuda yang menjanjikan." Pria tua itu berseru dengan gembira, suaranya memancarkan kebaikan yang luar biasa, membuat orang lain merasa sangat nyaman. "Aku tidak berani menerima pujian Anda. Anda bisa memanggil saya King Sui, atau adik lelaki. Saya juga merasa bahwa itu adalah takdir kita dipertemukan di sini hari ini." King Sui menggosok bagian belakang kepalanya saat dia berseru, "King Sui, nama yang bagus. Nama saya Baili Jingwei, dan ini cucu saya, Baili Wufeng. Kami baru saja datang ke sini untuk berlibur. Nama keluarga klan saya adalah Baili, dan saya mempunyai koneksi yang cukup bagus dengan kota 100 Miles. Baru-baru ini, saya mendengar bahwa penginapan ini sangat terkenal dengan ikan hitam, dan ingin mengetahui apakah saya dapat menikmati rasanya. Sayangnya, ada batas 10 ikan, dan semua ikan telah terjual habis. Sekarang saya hanya bisa menunggu besok." Betapa kecewanya saya. Baili Jingwei menjelaskan dengan lembut. Orang tua ini benar-benar baik hati. Sebagai seorang kultivator di ranah Xiantian, meskipun saluran energinya rusak dan Dantian menderita, dia dapat dengan mudah memanfaatkan kekuatan dan statusnya untuk menikmati makan ikan hitam. Tidak perlu baginya untuk mengikuti aturan bodoh itu. "Pak Tua, kebetulan, aku kenal bos di sini. Jangan khawatir, Anda akan dapat menikmati ikan segera," seru King Sui, sambil tersenyum. "Oh, jika itu masalahnya, ini bagus sekali. Bukankah aku mengatakan bahwa kita ditakdirkan untuk bertemu di sini? Luar biasa, saya tidak sabar untuk mencicipi dan melihat apakah ikan hitam sebagus rumornya." Baili Jingwei tertawa. "Jika kita cukup kuat, kita pasti bisa menikmati rasa ikan hitam itu. Kakek seharusnya tidak mengatakan begitu banyak hal baik kepadanya. Kita seharusnya tidak bergantung pada bantuan orang luar." Baili Wufeng mengangkat secangkir anggur saat dia berseru dengan ketidakbahagiaan. "Wufeng, alasan mengapa kakek membawamu ke sini adalah untuk membuatmu melihat pemandangan dan belajar bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Kekuatan bukanlah jawaban untuk segalanya. Bagaimana jika kamu menemukan masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan kekuatan? Apa yang akan kamu lakukan?" Baili Jingwei dengan lembut memaki-maki cucunya. Melihat Baili Jingwei yang bijak dan berpandangan jauh, King Sui bisa merasakan bahwa lelaki tua di depannya ini adalah seseorang yang telah melalui banyak pengalaman dan memahami banyak hal. Melihat kejernihan yang diwarnai dengan kesedihan di mata Baili Jingwei, King Sui tidak bisa menahan perasaan bahwa dia sedang menatap beberapa pertapa dari masa lalu. "Wufeng, ingat ini. Jika kamu ingin membangun sebuah pijakan untuk dirimu sendiri di dunia 9 benua, dan untuk mencapai hal-hal besar, membangun hubungan sesama manusia sangatlah penting. Apa yang dapat kamu lakukan dengan kekuatan satu orang?
Kematian adalah hasil satu-satunya, ucap pria tua itu menasehatinya dengan sangat tenang. Aku mengerti, kakek. Baili Jingwei tersenyum sambil melanjutkan kata-katanya, kamu sering tinggal di rumah, hanya fokus pada kultivasimu, dan kamu akan memandang rendah orang lain. Namun, yang kamu tidak ketahui bahwa, di atas langit masih ada langit, akan selalu ada orang yang lebih kuat darimu. Menurutmu, seberapa kuat dirimu, di antara anak muda dari generasimu? Baili Wufeng menundukkan kepalanya sambil berpikir. Secara kekuatan, tidak ada lebih dari 10 orang di bawah usia 30 tahun di negara Changlang yang mampu mengalahkanku, jawab sang pemuda itu. Wufeng, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tidak tertandingi di bawah ranah Xiantian? Cara berpikirmu itu tidak lain adalah katak yang hidup di dasar sumur. Belum lagi bahwa di negara Changlang, sudah ada lebih dari 10 kultivator di ranah Xiantian di bawah usia 30 tahun. Bahkan para pemuda yang duduk di sampingmu bisa mengalahkanmu dalam 10 gerakan, ucap orang tua itu dengan nada dinginnya. Pandangan tajam Baili Wufeng menatap King Sui lekat-lekat, karena matanya berkerut karena curiga. Namun, kata-kata itu keluar dari mulut kakeknya, dan seharusnya tidak salah, tetapi dia masih merasa sulit untuk menerima bahwa di tempat yang sangat kecil seperti kota 100 Miles, akan ada seseorang yang bisa mengalahkannya. Wufeng merasa itu tidak bisa dipercaya. King Sui juga terkejut, dia tidak berharap bahwa dia juga akan terseret dalam percakapan antara kakek dan cucu itu. King Sui hanya melirik tingkah laku Baili Wufeng. King Sui tahu bahwa cepat atau lambat, pria muda di sebelahnya ini akan mengejarnya, karena ingin berbenturan dengannya. Orang tua, berhenti bercanda, ucap King Sui, lalu tertawa keras. Baili Jingwei hanya tersenyum, tetapi dari sorot matanya yang meliputi kemarahan, King Sui merasa bahwa semua rahasianya sedang ditelanjangi di depan lelaki tua itu. Pada saat ini, 2 pelayan cantik membawa ikan hitam yang menyebabkan kehebohan di kota 100 Miles. Aroma lezat menguar, menyebabkan pelanggan lain menatap ke arah mereka dengan sedikit rasa iri. Bau itu begitu menggugah selera, bagaimana tidak, orang tua ini telah pergi ke banyak tempat, tetapi tidak pernah mencium sesuatu seperti ini sebelumnya. Baili Jingwei dengan ringan melemparkan pandangan ke arah ikan hitam dan berkata, mari kita makan dan mengobrol bersama. King Sui berhenti setelah 2 suap, saat dia menyaksikan kakek dan cucu itu menikmati ikan lezat itu. Aku salah. Awalnya, aku berpikir bahwa kota Heavenly Mortal World Inn di Changlang Country menyajikan hidangan dan anggur terbaik. Namun, mereka sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan ikan hitam ini. Meskipun baunya mirip, tetapi begitu aku mencicipinya, aku dapat dengan jelas membedakannya. Sungguh, aku tidak berpikir bahwa perjalanan ke kota 100 miles ini akan menghasilkan keuntungan seperti ini. Tidak hanya kita berhasil makan ikan surgawi seperti ini, aku juga mengenal seorang teman seperti adik King Sui, mari kita bersulang. Baili Jingwei mengangkat cangkir anggurnya. King Sui buru-buru mengangkat cangkir anggurnya juga. Orang tua, kalian berasal dari negara Changlang. King Sui secara acak bertanya, kamu anak baik, adakah yang ingin kamu ketahui? Orang tua ini masih bisa dianggap berpengetahuan tentang hal-hal yang sedang berlangsung di negara Changlang. Aku sudah katakan sebelumnya bahwa kita ditakdirkan untuk bertemu di sini. Jika adik laki-laki memiliki masalah yang memerlukan bantuan saya, tanyakan saja kepada saya. Bagaimanapun, saya masih memiliki status di negara Changlang, ucap orang tua itu. Dari mengamati ekspresi King Sui, dia tahu bahwa King Sui memiliki beberapa pertanyaan di dalam hatinya. Orang tua, bagaimana kekuatan klan Yan di ibu kota Yan, negara Yanjiang? Tanya King Sui dengan sangat penasaran. Baili Jingwei menatap King Sui, tertawa ketika dia menjawab dengan pertanyaan lain. Seberapa banyak yang Anda ketahui tentang dunia 9 benua, atau bagaimana pengetahuan dan keakraban Anda dengan negara Changlang, dan seberapa banyak yang Anda pahami tentang kekuatan Anda sendiri? Di bawah serangan mendadak dari 3 pertanyaan, King Sui menyadari bahwa sebenarnya,
dia tidak tahu banyak, tetapi karena dia tidak mengerti, yang harus dia lakukan hanyalah bertanya. Pria tua di depannya itu jelas bukan orang biasa. Dia harus mengambil kesempatan ini untuk memperluas pengetahuannya. Tolong terangkan yang muda ini. King Sui dengan tulus memohon. Baili Jingwei tersenyum saat dia menganggukkan kepalanya. Di bawah langit 9 benua, benua Green Cloud kita terletak di batas paling barat dunia ini. Namun, tahukah Anda bahwa di perbatasan utara dan barat benua, bahaya yang mengerikan ada di mana-mana? Contohnya di wilayah barat adalah pegunungan 10 juta li, yang belum pernah dilalui orang, karena di sana sangat kekurangan makanan dan air. King Sui mendengarkan dengan tenang saat pikirannya berputar kembali ke rentang setengah tahun. Negara Changlang adalah salah satu dari 81 negara di benua Green Cloud, dan juga terletak di wilayah paling barat. Ukuran tanah yang ditempati sangat besar, dan berada di lokasi strategis yang bagus. Orang-orang di negara Changlang, termasuk para petani, ada sedikit dari mereka yang telah meninggalkan negara itu sebelumnya. Mayoritas warga negara Changlang paling banyak akan mengunjungi batas-batas antara negara Changlang dan negara-negara lain, atau mereka paling banyak hanya akan melakukan perjalanan ke salah satu dari 81 kota yang terletak di dalam negara. Kota 100 Miles adalah salah satu kota terlemah dan terkecil. King Sui secara alami mengetahui hal itu, karena sangat sulit untuk menemukan kultivator ranah Xiantian di kota ini. Baili Jingwei minum seteguk teh dari cangkirnya, saat dia mengalihkan pandangannya ke kerumunan di jalan-jalan saat dia dengan ringan berkata, ibu kota terletak di negara Yanjiang. Dan klan Yan, dapat dianggap sebagai klan atau kerajaan, dari ibu kota Yan, dan merupakan pelindung ibu kota Yan. Adapun kekuatan sebenarnya dari klan Yan, bahkan aku tidak bisa memastikan. Setelah semua kekuatan yang mereka ungkapkan hanya bisa menjadi fasad. Lagi pula, saya bukan dari negara Yanjiang, jadi tidak mungkin saya bisa memberitahu Anda dengan pasti. Namun, satu hal yang pasti, klan Yan pasti memiliki lebih dari 100 kultivator Xiantian. Kata-kata Baili Jingwei menyebabkan King Sui menghisap napas dingin, sehingga klan Yan dapat dianggap sebagai pelindung seluruh negara. Ini berbicara banyak tentang kekuatan mereka. Dan di sini aku masih berpikir untuk menginjakkan kaki ke klan Yan setelah mencapai Xiantian, sebuah lelucon yang kekanak-kanakan. Janji yang aku buat untuk ibu, mengatakan untuk memberiku waktu 5 tahun, bisakah aku mengalahkan seluruh klan Yan dalam 5 tahun? King Sui merasa sangat pahit di hatinya, dia bergumam dengan dirinya sendiri. Hilang dalam pikirannya, King Sui baru pulih setelah dia melihat kakek dan cucu menatapnya dengan tatapan aneh di mata mereka, sebelum tersenyum lebar. Orang tua, apakah ada banyak pembudidaya Xiantian di luar sana? Tanya King Sui. Baili Jingwei hanya tersenyum ringan ketika dia menggelengkan kepalanya, meletakkan tangannya di atas meja sebelum berkata, King Sui, dunia ini dikendalikan oleh berbagai sekte tertutup dan klan besar. Siapapun yang memiliki kekuatan, akan memiliki wewenang untuk berbicara. Apakah Anda mengerti? King Sui merenungkan kata-katanya sebelum dia menjawab, aku masih tidak mengerti. Oke begini, kota 100 Miles, adalah sebuah kota kecil dari negara Changlang, dan untuk hal-hal tertentu, kota 100 Miles masih harus mengikuti peraturan negara Changlang, dan harus membayar pajak dan semuanya. Apakah kamu mengerti sekarang? Ini karena kekuatan negara Changlang jauh lebih kuat daripada kota 100 Miles. Anda bisa mengatakan bahwa keselamatan kota 100 Miles ada di bawah negara Changlang. Baili Jingwei melirik King Sui sambil perlahan menjelaskan. Anda mengatakan bahwa selama ada satu orang yang sangat kuat, dia bisa mengendalikan ibu kota atau bahkan negara dari bayang-bayang. King Sui bertanya dengan nada curiga dalam nada suaranya. Adik King Sui, kamu memang cerdas. Apakah Anda memiliki beberapa transaksi dengan klan Yan di masa lalu atau di masa depan? Jika perlu, saya dapat membantu Anda, walaupun saya mungkin tidak dapat banyak membantu, tetapi untuk hal-hal kecil, saya pasti akan dapat membantu.
Bailey Jingwei tersenyum ketika dia dengan tulus meyakinkan King Sui. King Sui bisa merasakan bahwa Bailey Jingwei ini pasti seseorang dengan status yang luar biasa. Bagaimanapun, meskipun mengetahui bahwa klan Yan memiliki kekuatan yang cukup untuk menjadi pelindung negara Yan Jiang, dia masih bisa dengan santai mengatakan kata-kata seperti itu. Terima kasih Pak Tua, jika saya benar-benar membutuhkan bantuan Anda, saya pasti akan mencari Anda, jawab King Sui sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Terlepas dari cara pria tua itu berbicara, King Sui bisa merasakan ketulusan di matanya. Namun di dunia ini tidak ada makan siang gratis. King Sui tidak percaya bahwa lelaki tua itu akan membantunya karena kesucian hatinya, hanya saja dia belum tahu apa motif lelaki tua itu. Baik, jika Anda membutuhkan bantuan saya, cukup nyalakan token giok ini. Selama Anda berada di negara Changlang, paling lama, hanya dalam 3 hari, akan ada orang yang datang untuk membantu Anda. Dan saya sendiri juga akan bergegas ke sana. Setelah berpikir sebentar, King Sui menerima benda itu. Hanya saja King Sui masih muda dan agak bodoh. Jika dia tahu bahwa benda yang dia pegang di tangannya adalah batu jiwa dari Sekte Pedang Surgawi, tidak ada yang akan bisa memprediksi reaksinya. Terima kasih senior, ucap King Sui sekali lagi menangkupkan tangannya dengan hormat. Tidak perlu terima kasih, saya mengatakan bahwa kita ditakdirkan untuk bertemu di sini, takdir sangat sederhana. Itu hanya berarti bahwa kita dapat saling membantu. Bailey Jingwei mempertahankan senyumnya yang hangat di wajahnya. King Sui merasakan apa yang dikatakan lelaki tua itu benar, karena perkiraan lelaki tua itu tanpa sadar naik beberapa derajat, tetapi kata-kata yang dia katakan menyebabkan King Sui merenung sedikit. Senior, karena Anda mengatakan bahwa kita ditakdirkan untuk bertemu, mungkinkah ada yang bisa saya bantu? King Sui memutuskan untuk langsung ke pokok permasalahan. Bailey Jingwei perlahan-lahan berkata, bisa membantu atau tidak, itu tidak masalah bagiku, karena aku tidak tahu apakah kamu akan bisa matang selama beberapa tahun, di mana saya masih hidup. Namun, saya dapat merasakan bahwa arus Anda dapat dibandingkan dengan ikan mas, yang akan berubah menjadi seekor naga setelah melompati gerbang naga. Saya melakukan ini hanya untuk memperbanyak ikatan persaudaraan, dan meninggalkan ikatan itu bagi keturunan saya. Kata-kata ini menyebabkan King Sui tercengang. Bailey Jingwei berencana terlalu jauh ke depan di masa depan. Apa yang membuat King Sui kaget, bukan karena Bailey Jingwei bisa mengatakan bahwa dia luar biasa. Itu adalah fakta bahwa hanya untuk janji di masa depan, dia tidak akan ragu untuk membantu King Sui melawan klan Yan. Apakah Anda benar-benar merasa bahwa saya akan memiliki prestasi luar biasa di masa depan? Ucap King Sui dengan tersenyum. Hanya intuisi saya, tetapi biasanya akurat. Meskipun aku sudah tua, kilau di mataku belum menjadi suram, jawab Bailey Jingwei tertawa, memancarkan perasaan bijak. Aku takut aku akan mengecewakanmu, ucap King Sui menghela napas saat dia berbicara. Jangan khawatir, membantu orang lain juga merupakan bentuk kegembiraan. Saya hanya akan memperlakukannya seperti investasi. Pria tua itu terus tertawa, ketika matanya yang jernih memandang King Sui. Jika Anda benar, dan saya menjadi seseorang yang mampu mengguncang dunia di masa depan, saya tidak akan pernah lupa bantuan dan kebaikanmu. Saat ini, topik pembicaraan antara King Sui dan Bailey Jingwei dimulai oleh King Sui, dan Bailey Jingwei menjawabnya. Dalam periode waktu yang singkat ini, King Sui telah memperluas pengetahuannya, dan memahami banyak hal, seperti bangunan terkenal dan sekte yang kuat dan klan keluarga dari negara Changlang. Misalnya, Sekte Pedang Surgawi, Lembah Dupa, Sekte Joyful, dan Sekte Pedang Raksasa. Sementara ini terjadi, Bailey Wu Feng, dari awal hingga selesai, tetap diam. King Sui bisa mengatakan bahwa kepribadian Bailey Wu Feng sangat bangga, dan orang yang tidak banyak bicara. Dia tidak berniat memprovokasi Bailey Wu Feng. Sebelum kakek dan cucu itu pergi, Bailey Wu Feng berbalik, dan memandang King Sui saat dia berkata, aku pasti akan mencarimu di masa depan.
King Sui hanya bisa tersenyum masam saat mereka pergi, dan menyimpan benda pemberian orang tua itu ke ranah spasialnya sebelum naik ke tangga penginapan Yu He. Tok, tok, tok. King Sui mengulurkan tangannya dan mengetuk pintu Yu He, sebelum mendorong pintu terbuka dan berjalan masuk. Dia menemukan bahwa Yu He berdiri di dekat jendela, dan ketika dia berjalan ke sisinya, dia memperhatikan postur Yu He, dan King Sui mau tidak mau merasa tertarik pada tubuh Yu He. Sosok anggun miliknya, secara tidak sengaja memancarkan udara feminin, menyebabkan King Sui terpesona. "Apakah kamu mengenal orang tua itu?" Yu He bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tidak, aku tidak tahu siapa dia, dan aku baru saja berkenalan dengannya." "Apakah ada masalah? Atau apakah saudari Yu tahu tentang orang tua yang bernama Bailey Jingwei itu?" King Sui balik bertanya. Setiap kali King Sui memanggil kata-kata saudari Yu, dia merasa seolah-olah pisau menusuk tepat di dalam hatinya saat dia menghela nafas dengan sedih di hatinya. "Bailey Jingwei, kamu bilang nama lelaki tua itu adalah Bailey Jingwei," ucap Yu He dengan nada keras. Seketika itu, King Sui melebar ketika dia berseru kaget. King Sui memandanginya dengan penuh tanya ketika kecurigaan memenuhi hatinya. Ekspresi bingung di wajah King Sui, dia tahu bahwa King Sui sedang menunggu penjelasannya. Dia mengibas-ngibaskan bulu matanya yang indah, dia menjawab, "Aku juga tidak begitu yakin, tapi aku pernah mendengar bahwa pemimpin Sekte Pedang Surgawi, sekte dari negara Changlang bernama Bailey Jingwei, tapi aku tidak tahu apakah orang itu sebelumnya adalah dia." Sekte Pedang Surgawi. King Sui tersentak kaget. Sekte Pedang Surgawi adalah sekte terbesar di 81 kota yang dimiliki oleh negara Changlang. Berhenti sejenak untuk merenungkan fakta yang baru saja dia temukan, King Sui menyadari bahwa apa yang dikatakan Yu He mungkin benar, dan bahwa lelaki tua itu sebelumnya mungkin adalah pemimpin sekte dari Sekte Pedang Surgawi. Meskipun saluran dantian dan energinya rusak, tekanan yang dia keluarkan berkali-kali lebih mendominasi daripada Wenren Wusuang. Jika dantiannya tidak terluka, dari penampilan lelaki tua itu, sepertinya sangat mungkin. Ini cocok dengan rumor bahwa penampilannya adalah seorang lelaki tua yang baik hati, dengan pandangan ke depan dan kecerdasan. Dikatakan bahwa dia memiliki koneksi dengan banyak orang yang berwenang, dan kemampuannya dalam mengukur kemampuan orang lain sangat akurat. Yu He menjawab dengan penuh pertimbangan. Kata-kata Yu He menyebabkan King Sui berpikir kembali kata-kata Bailey Jingwei padanya. Mungkinkah King Sui benar-benar bisa menjadi kultivator hebat di masa depan dunia ini? King Sui tidak percaya diri. Dia bahkan tidak bisa menembus ke lapisan keempat setelah 6 tahun. Apakah Bailey Jingwei salah? "Saudari Yu, bagaimana kekuatan Sekte Pedang Surgawi?" tanya King Sui dengan sangat penasaran. Yu He tidak tahu tentang hal-hal seperti ini. Dia mengambil posisi alami ketika dia berbaring di sofa, salah satu kakinya dengan anggun beristirahat di atas yang lain. Gerakan anggun kakinya menambahkan sedikit esensi kedewasaan, dan memancarkan pesona yang tak tertahankan. Melihat tatapan bingung di mata King Sui, Yu He sedikit merajutkan alisnya. King Sui buru-buru mengalihkan pandangannya. "Aku tidak punya niat lain. Hanya saja kau terlalu cantik, dan penuh keanggunan, jadi aku tidak tahan lagi," ucap King Sui menggoda. Yu He terdiam, melirik King Sui dari sudut matanya. Bocah kecil ini penuh dengan ide-ide aneh, tetapi semua kata-katanya begitu manis dan menyenangkan di telinganya. Apa maksudmu dengan berkata kamu tidak tahan lagi?" tanya Yu He dengan tersenyum nakal. "Seperti ketika kamu makan ikan hitam, tetapi kamu hanya diizinkan untuk melihat, tetapi tidak boleh memakannya." "Ini semacam perasaan yang tak tertahankan bagiku," jawab King Sui menjelaskan dengan serius. "Mengapa kamu tidak mengizinkanku untuk menikmatinya?" King Sui menambahkan dengan malu-malu. Yu He menjadi merah saat matanya melebar. "Kamu masih mau makan aku? Pergilah ke neraka bocah cabul!" teriak Yu He marah. Mungkin itu karena King Sui telah mengambil keuntungan sebelumnya darinya, tetapi kata-kata King Sui menyebabkan Yu He terjatuh ke arahnya dengan marah.
King Sui tercengang, dan tanpa sadar mencerminkan gerakannya. King Sui melangkah maju dan memeluk Yu He dalam pelukannya sekali lagi. Meskipun itu musim dingin, ruangan itu sehangat musim semi. Yu He mengenakan daster yang sangat tipis, dan ketika tubuhnya ditekan King Sui, dia jelas bisa merasakan kehangatan yang berasal dari tubuhnya. Perasaan itu menyebabkan detak jantungnya semakin cepat karena dia sangat gelisah. Kedua tangannya ditempatkan pada pinggang Yu He yang ramping, dan bibirnya secara alami mencari bibir Yu He saat dia dengan lembut menciumnya. Dia secara tidak sengaja membuka mulutnya lebih lebar, terengah-engah. King Sui tidak tahu apa yang dia lakukan, dan terus menciumi Yu He dengan rakusnya. Menggunakan lidahnya untuk menjelajahi bibir dan lidah Yu He, sementara dia memperkuat cengkeramannya, dan menekan Yu He semakin dekat ke pelukannya. Jumlah waktu yang tidak diketahui berlalu, sebelum keduanya pecah. Yu He terbatuk karena hampir kehabisan nafas. Apa kau mencoba mencekikku sampai mati? Wajah Yu He sangat merah, dan bibir kemerahan miliknya sedikit bengkak karena ciuman tadi, dan terlihat lebih seksi jika dibandingkan dari sebelumnya. Tanpa pengaman, King Sui mencondongkan mulutnya ke depan lagi. Kau bocah cabul keparat, lepaskan aku! Teriak Yu He dengan cemberut dan malu. King Sui dengan gugup menarik tangannya, yang masih di pinggang ramping Yu He. Dia tidak bisa tidak memikirkan kembali sebelumnya, bahwa tekstur lembut dan indah dari bibirnya yang dipenuhi dengan aroma menggairahkan. Saat dia mengangkat kepalanya, dia melihat tatapan rumit di mata Yu He. Maaf, aku menyukaimu, aku sangat menyukaimu, ucap King Sui dengan sorot matanya yang tajam. Kata-kata King Sui terdengar sangat meyakinkan dan dibungkus dalam kebenaran dan ketulusan. Yu He menundukkan kepalanya, dan hanya terdiam. Aku tahu ini seharusnya tidak terjadi, aku benar-benar sangat menyukaimu. Saya suka penampilan Anda, saya suka kepribadian Anda, saya suka semuanya yang ada pada diri Anda. Aku tidak ingin menemukan alasan apapun bahwa aku sangat menyukaimu. Aku akui bahwa aku penuh dengan nafsu, seorang pria yang horny, dan akan kehilangan diri setiap kali aku melihat kecantikanmu. Tetap saja, aku hanya merasakan sensasi yang menarik di hatiku setiap kali aku melihatmu. Jika kamu jatuh cinta dengan seorang pria lain, rasa sakit yang aku rasakan akan tak tertahankan. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. King Sui menjelaskan dengan perasaan tertekan. Yu He menjadi ternganga saat dia melihat King Sui. Meskipun dia tahu ada banyak tipe orang di dunia dari 9 benua ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang yang sangat berani kepadanya. Tidak hanya itu saja, pria ini mengakui kepadanya bahwa dia mencintai dirinya. Apakah dia gila atau tulus? Apakah dia idiot, atau dia benar-benar tulus, atau apakah dia sangat percaya diri? Namun, ini tidak lagi penting, apa itu yang terpenting adalah dalam hatinya pria ini sudah meninggalkan bekas yang tak terhapuskan. Yu He, mengenai situasi ini benar-benar bingung. Melihat ekspresi wajah Yu He, setelah sedikit ragu, King Sui mengulurkan tangan untuk meluruskan pakaiannya yang kusut. Ekspresi lembut muncul di matanya, menyebabkan jantung Yu He bertambah cepat. Mengapa matanya begitu jernih? King Sui, aku berterima kasih atas perasaanmu. Kamu menyukaiku, dan aku sangat senang mendengarnya, tetapi yang tidak kamu ketahui adalah, bahwa aku adalah seorang janda. Dalam kehidupan ini, aku tidak akan pernah bisa bersama dengan pria lain lagi. Yu He memaksa tersenyum saat dia dengan lembut membelai wajah King Sui. Janda. King Sui tidak terlalu terkejut dengan berita itu, melihat bahwa Yu He hampir berusia 30 tahun, dengan sosok yang anggun dan anggun, bagaimana mungkin dia masih lajang? Namun, dia masih sedikit terkejut dengan berita itu. Kebiasaan dunia 9 benua ini, meskipun tidak bisa dikatakan kesetaraan absolut antara lawan jenis, namun ada beberapa orang yang statusnya sedikit canggung dan mereka adalah janda. Janda-janda di dunia dari 9 benua dianggap eksistensi yang tidak beruntung. Semakin muda janda itu, semakin banyak kutukannya. Tidak peduli betapa menggairahkannya dia,
kebanyakan pria masih tidak dapat menerima ini. Jika seorang janda ingin menikah lagi, maka mereka harus meminta persetujuan dari keluarga mantan suaminya. Ini adalah kebiasaan yang ditetapkan berabad-abad lalu. Namun, seiring berjalannya waktu, aturan ini sedikit diubah. Perlahan menjadi satu-satunya hak keluarga kaya. Ini berarti bahwa sekali seorang wanita menikah dengan keluarga, status dan kekuasaan, bahkan jika pengantin pria mati, wanita itu tidak diizinkan untuk menikah lagi. Bahkan jika wanita dan pria itu tidak benar-benar menikah, dan hanya berstatus bertunangan, jika pria itu meninggal, wanita itu masih tidak akan diizinkan untuk menikah lagi. Wanita itu kemudian akan memasuki keluarga pasangannya sebagai mainan, menderita nasib lebih buruk daripada kematian. Tentu saja, jika keluarga wanita memiliki jumlah kekuatan dan otoritas yang sama, tidak akan ada batasan lain. Melihat wajah Yu He yang ternoda air mata, dan garis leher dan belahan dada yang seksi, King Sui bertanya-tanya. Siapa pria beruntung tersebut, namun, tidak beruntung karena dia sudah meninggal. Aku tidak keberatan dengan kenyataan bahwa kamu adalah seorang janda. Aku hanya ingin melindungimu, dan aku ingin lebih sering bergaul denganmu. Melihat senyummu, mendengar suaramu, dan setiap kali kamu memerah, hatiku bergetar. Aku berpikir aku tidak bisa hidup tanpamu. King Sui menggenggam tangan Yu He, dan menatap wajahnya. Yu He mendengar pengakuan King Sui, bahwa dia yang anggun. Wajah Yu He memerah menatap King Sui dengan tatapan yang rumit di matanya. Dia menggelengkan kepalanya dengan pahit, dan berkata, King Sui, kamu masih muda, setelah beberapa tahun lagi, kamu akan melupakan perasaan ini, anggap saja aku sebagai kakak perempuanmu. Kamu harus berkonsentrasi pada karir dan kultivasimu sekarang. Aku hanyalah sekuntum bunga yang akan kehilangan mekar, dan bukan hanya itu saja, tetapi orang-orang dari pihak suamiku tidak akan pernah mengizinkanku menikah lagi. King Sui mengerutkan alisnya, meskipun dia tahu adat istiadat ini. Dapat dianggap bahwa dia berada dalam situasi yang sulit, karena King Sui benar-benar ingin Yu He menjadi miliknya. Awalnya, King Sui memutuskan bahwa sebelum dia melangkah ke klan Yan, dia tidak akan memiliki hubungan dengan wanita manapun. Namun, setelah bertemu Wen Ren Wu Suang dan Bai Li Jingwei, dia sedikit mengubah cara berpikirnya. Dia tidak ingin menekan perasaannya sendiri. Jika suatu hari, kekuatannya mencapai puncaknya, maka dia akan menetapkan aturannya sendiri, dan menciptakan kebiasaannya sendiri. Kekuatan apa yang harus aku raih untuk berurusan dengan orang-orang itu? King Sui dengan lembut mengusap wajah Yu He yang lembut saat dia bertanya. Dengan wajah yang lebih rumit, Yu He menggelengkan kepalanya saat dia menatap King Sui. Jangan buang kekuatanmu, atau hidupmu. Aku menghargai niat baikmu, hanya saja mereka tidak ingin aku menikah lagi, dan Yu He tergagap secara tidak wajar ketika dia berjuang untuk menyelesaikan kalimatnya. Dan apa? Mungkinkah mereka masih menginginkan sesuatu yang lebih darimu? Ucap King Sui merasakan kemarahan dari kemarahannya menumpuk, karena nadanya semakin keras. Tidak, bukan itu, hanya saja mereka memang tidak mengizinkanku untuk secara terbuka berkencan dengan pria lain. Yu He berkata dengan lembut, sambil memalingkan muka. Apa? King Sui tercengang. Tidak dapat berkencan secara terbuka dengan seorang pria berarti dia bisa secara diam-diam berkencan dengannya. King Sui sangat ingin tahu tentang keluarga khusus itu. Yu He dengan malu-malu menundukkan kepalanya, ketika dia diam-diam melirik King Sui untuk memperhatikan reaksinya. Tapi kamu masih sangat muda, bagaimana mereka bisa menghukummu dengan kehidupan kesepian, ucap King Sui. Yu He terdiam, ketika warna di pipinya memerah, sebelum berkata, kalau benar kamu menginginkan diriku, kamu harus menjadi seorang kultivator Xiantian. Sebelum ada kultivator Xiantian yang menginginkanku, mereka akan sangat bersedia menyerahkanku kepada kultivator Xiantian. Karena seorang Xiantian akan mengubah status mereka, mereka akan sangat bangga tentang itu. Xiantian, setidaknya seorang Xiantian, King Sui bergumam pada dirinya sendiri.
King Sui benci pada dirinya saat ini, dia sangat lemah sekarang, sungai alami yang telah membatasi banyak orang untuk memasuki Xiantian. Apakah dia bisa melampaui penghalang? Siapa yang tahu berapa lama dia akan bisa menikahi Yu He? Yu He, beri aku waktu, dan aku pasti akan menikahimu, ucap King Sui sambil menggosok hidungnya. Kapan aku setuju untuk menikahimu? Yu He memprotes dalam kemarahan centil. Setelah protesnya, Yu He dengan serius menambahkan, berkultivasilah dengan keras. Jangan hanya menikmati pemandangan yang indah. Dan aku juga tidak lagi ingin menemukan lelaki, dan tidak punya niat untuk menikah. Di masa depan, ketika kamu memiliki beberapa prestasi dan kemampuan, akan ada banyak wanita baik menunggumu. Pada titik itu, di matamu, aku bukanlah apa-apa. Tatapan Yu He melayang di luar jendela, tampak jauh ke cakrawala. Pandangan sepinya dan tak berdaya tentang miliknya menyebabkan King Sui merasa seolah-olah jarum telah ditusuk ke dalam hatinya. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Dengan kekuatannya yang kecil, dia tidak punya hak untuk berbicara tentang melindunginya sama sekali. Kekuatan, semuanya ada hubungannya dengan kekuasaan. Tidak apa-apa meskipun Yu He tidak mencintainya, tetapi selama dia memiliki kekuatan yang cukup, maka dia akan dapat melakukan sesuatu yang akan membuatnya lebih bahagia. King Sui tahu bahwa semua yang dia katakan hanya kebohongan. Tanpa kekuatan, siapapun bisa menjanjikan apapun tanpa bukti. Selain itu, membiarkan wanita dewasa seperti Yu He jatuh cinta padanya sekarang, bahkan King Sui tidak bisa mempercayainya. Mungkin dia merasa bahwa dia tidak cukup kuat, tidak cukup dewasa, atau tidak dapat diandalkan. Sangat sulit untuk jatuh cinta dengan seorang pria yang kurang memiliki banyak kualitas. Meskipun kalimat terakhir Yu He hampir menyebabkan King Sui memakan Yu He di sini dan sekarang. Di masa depan, jika aku secara diam-diam jatuh cinta pada seorang pria, aku tetap akan memilihmu. Selain itu, penampilanmu juga cukup bagus, dan terlebih lagi, kita masih akrab satu sama lain. Hanya saja keterampilan berciumanmu masih terlalu. Yu He menghentikan kata-katanya sambil menatap King Sui dengan penuh ejekan. King Sui terdiam. Setelah mendengar semua itu adalah ciuman pertamanya. Bagaimana dia bisa pandai dalam sesuatu yang belum pernah dia praktikkan sebelumnya? King Sui melangkahkan kakinya pergi dari penginapan Yu He. Dia bukan orang yang akan memaksakan kehendak dan menyingkirkan pihak lain untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, dan bagaimanapun, dia mengakui bahwa tubuh Yu He adalah sesuatu yang sangat menarik baginya. Meskipun perasaannya terhadap Yu He belum mencapai ranah cinta, tetapi paling tidak, dia tahu bahwa kesukaannya pada Yu He telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Cinta dibangun atas dasar menyukai sesuatu. Jika pada awalnya tidak ada rasa suka, bagaimana mungkin ada cinta? Bahkan jika seseorang mengubah kebencian menjadi cinta, itu akan membutuhkan waktu. Hari itu sudah siang ketika dia tiba kembali di toko medis klan King. Melihat tatapan penasaran di mata King Yi, menyebabkan King Sui tertawa malu-malu. King Sui, kamu telah tumbuh dewasa nak, gumam King Yi dalam hati. Setelah itu King Yi dengan lembut menghela nafas. Ada beberapa wanita yang lebih baik yang belum tersentuh. Meskipun mereka cantik, tapi hati mereka kita tidak akan pernah tahu. Mungkin ada yang benar-benar seperti laba-laba beracun dan kalajengking. Kamu masih muda nak, pasti hatimu akan goyah, jadi jangan biarkan kecantikan menipu matamu. Ucap King Yi menarik tangan King Sui saat dia dengan tenang menjelaskan. King Sui tahu dengan jelas apa yang dimaksud King Yi. Dia khawatir bahwa dia akan kehilangan dirinya dalam proses menjadi terobsesi dengan kecantikan, dan khawatir untuknya. Jika kelemahannya adalah nafsu birahi, dia akan dengan mudah dikendalikan oleh wanita licik manapun, dan akan berakhir dengan bekas luka di hatinya, atau lebih buruk lagi, masuk dalam jurang depresi. Ibu, jangan khawatir, putramu adalah orang yang cerdas. Jawab King Sui menampilkan senyum yang meyakinkan. King Sui, seberapa jauh hubunganmu dengan Yu He?
Ibu tidak akan ikut campur dalam urusanmu. Jika kamu memiliki kemampuan, tidak peduli siapa yang kamu suka, tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia adalah wanita jahat yang membawa nasib buruk kepada suaminya. Selama kamu mencintainya, dan dia tulus terhadapmu, ibu pasti akan mendukungmu nak. Ibu hanya berharap bahwa kamu tidak akan terbebani oleh wanita cantik sebelum kamu dewasa. Qing Yi mengingatkan dengan hangat. Melihat Qing Yi, Qing Sui hanya bisa menghela nafas. Dia telah menempatkan semua harapannya ke dalam diri putranya. Sejak kecil, Qing Sui tidak punya ayah, dan dia tidak akan pernah mengakui pria itu sebagai ayahnya. Tidak peduli seberapa tak berdaya dia secara tidak langsung menyebabkan Qing Yi sangat menderita dan mengalami begitu banyak tekanan. Tapi, setelah dia mengetahui kebenaran, Qing Sui bersumpah akan menyatukan kembali keluarganya. Pada sore hari, Qing Sui pergi ke penginapan malam dan berlatih permainan pedang dengan Wenren Wusuang. Keahliannya dengan pedang telah menajam selama semua sesi latihan dia dengan Wenren Wusuang. Bahkan jika keterampilan pedangnya tidak bisa disaingi Wenren Wusuang, karena Qing Sui telah memahami esensi dari sikap menusuk pedang. Esensinya hanyalah kata, menembus, selama dia bisa memusatkan semua kekuatannya ke satu titik, maka dia bisa memperbesar kekuatan beberapa kali, bahkan mungkin lebih dari 10 kali. Sama seperti sekarang, ketika dia secara tidak sengaja memfokuskan kekuatannya ke ujung pedang kayunya, ketika bersentuhan dengan pedang kayu Wenren Wusuang, dia secara tidak sengaja menyebabkan pedang yang digunakan oleh perempuan itu terpecah menjadi dua. Insiden ini menyebabkan Qing Sui dan Wenren Wusuang menjadi bengong. Qing Sui terperangah karena dari ini, dia menemukan efek dan metode untuk mendistribusikan kekuatannya dengan benar, sementara Wenren Wusuang terkejut karena, selain teknik Iaido, Qing Sui masih memiliki teknik tambahan. Terlebih lagi, teknik ini juga berada di ranah kebenaran pedang. Baru sekarang ini Qing Sui sepenuhnya memahami esensi di balik gerakan itu. Jika dia berada di tingkat Xiantian, dan menambahkan senjatanya dengan Xiantian Qi, sama sekali tidak ada pertanyaan bahwa dia bisa menembus armor semudah pisau panas membelah mentega. Dan singkat cerita, Qing Sui sudah berada di kediaman klan Qing, dan baru saja selesai makan malam bersama keluarga. Qing Sui memasuki kamarnya dan menguncinya. Qing Sui masuk ke alam Valet Jade Immortal. Tepat ketika dia akan memulai penanamannya, dia tiba-tiba melihat batu hitam keras yang dia beli dari orang tua itu sebelumnya, dan juga cabang yang ditanam di samping pohon buah penambah energi. Ada tetesan air di permukaan cabang berwarna hitam yang licin itu, tetapi masih tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa ranting itu akan berkecambah dalam waktu dekat. Berjalan beberapa langkah ke depan dan mendekati batu hitam, Qing Sui meraih batu hitam itu yang dikatakan tidak dapat dioleh pandai besi normal karena kerasnya batu itu, ketika tiba-tiba sebuah pikiran muncul di benaknya, aku memiliki teknik api primordial sekarang. Dia membuat keputusan, Qing Sui memutuskan untuk menggunakan teknik nyala api di atasnya, untuk melihat apa sebenarnya batu yang tampak hitam ini. Mengaktifkan Qi dari 48 siklus teknik penguatan kuno, dan memanfaatkan teknik api kuno Yin Yang, percikan api warna abu-abu kuno muncul di telapak tangannya menyebabkan batu berwarna hitam diselimuti oleh api primordial. Perlahan, Qing Sui menemukan bahwa sebagian dari batu itu benar-benar meleleh, menyebabkan dia sangat bersemangat. Memang, tebakanku benar, dan api kuno Yin Yang bisa melelehkan segalanya. Dia membiarkan proses penyempurnaan berlangsung sampai semua Qi di tubuhnya habis. Duduk bersila, dia beristirahat sambil memulihkan kembali ke keadaan optimalnya, sebelum dia mengaktifkan api primordial lagi. Ketika proses penyempurnaan berlanjut, akhirnya, setelah bagian dari lapisan batu berwarna hitam itu meleleh, ada kilatan kekuningan di dalam batu hitam itu. Sekarang, warna batu itu adalah kuning kehitaman kusam, menyebabkan Qing Sui menggaruk kepalanya dengan bingung. Apa ini? Dia awalnya berpikir bahwa itu adalah esensi besi, tetapi kehadiran warna kuning berarti bahwa mustahil bagi batu berwarna hitam menjadi esensi besi. Qing Sui agak bingung,
ketika dia melanjutkan proses penyempurnaan. King Sui menghabiskan waktunya dengan bijak, dan selain memperbaiki batu, dia juga akan menghabiskan waktu dalam budidaya, dan berlatih teknik lainnya, yaitu kecepatan tinju serta langkah hantu. Setelah 3 hari di alam Valet Jade Immortal, King Sui menemukan bahwa batu hitam telah berubah warna lagi. Itu berubah dari kuning kehitaman yang pudar, menjadi kuning agak keunguan. Setelah 3 hari berlalu, warna kuning keunguan mulai berubah menjadi kuning keemasan. Sekarang, setelah warna kuning keemasan muncul, King Sui dapat dengan aman menyimpulkan bahwa itu mungkin ekstrak esensi emas. Lagi pula, hanya emas yang akan memiliki warna seperti ini. Ekstrak esensi emas adalah bentuk emas yang paling murni. Melihat ekstrak esensi emas seukuran buah persik, King Sui tahu bahwa untuk memperbaiki jumlah ekstrak emas sebanyak itu, orang akan membutuhkan setidaknya 100 gram emas untuk dapat melakukannya. Dengan hanya perkiraan kasar, dia mengukur bahwa ekstrak esensi emas seukuran buah persik di tangannya bernilai setidaknya 2 juta tael emas. Perasaan menyerang tiba-tiba menyebabkan King Sui untuk sementara tidak dapat menerima ini. Ekstrak esensi emas, selain membutuhkan volume emas yang besar untuk disuling, itu juga bisa muncul secara alami di tingkat terdalam tambang emas. Namun jumlah yang terjadi secara alami sangat kecil sehingga tidak penting. Ekstrak esensi emas adalah bentuk paling murni dari emas, dan memiliki efek tambahan seperti menyerap racun atau bahkan mengusir iblis. Tidak hanya itu, tetapi menggunakan ekstrak esensi emas untuk penempaan senjata, atau hanya melapisi lapisan ekstrak esensi emas pada permukaan senjata akan menyebabkan senjata menjadi sangat tajam, dan bahkan menaikkannya beberapa tingkat. Setelah semua, dari semua 5 elemen, emas adalah yang paling tajam. Melihat ekstrak esensi emas di tangannya, King Sui mengira-ngira bahwa itu sekitar setengah kilogram saat dia bergumam, untuk apa ini digunakan? Lupakan memalsukan senjata. Aku bahkan tidak tahu apakah itu cukup untuk melapisi senjata. Sebenarnya, King Sui telah keliru. Pada kenyataannya jumlah ekstrak esensi emas itu cukup baginya untuk menempa setidaknya 3 potong senjata atau baju besi, dan dia masih memiliki sisa yang cukup untuk memperbaiki dan meningkatkan nilai peralatan yang dibuat. Siapa saja dari peralatan yang dibuat, akan dianggap harta yang tak ternilai. Jika dia menggunakan esensi emas itu untuk membuat satu set lengkap armor perang, itu pasti akan menyebabkan kegemparan di dunia 9 benua. Tidak banyak yang mampu melakukan pemborosan seperti itu. Tidak perlu berpikir tentang membuat atau melapisi senjata. Aku bahkan tidak punya senjata, jadi, apalagi yang bisa aku lakukan dengan itu? King Sui merenung ketika dia melihat esensi emas yang berada di tangannya. Aku sudah mendapatkannya. Jarum emas. Jarum esensi emas. King Sui dengan gembira memanggil. King Sui tersenyum. Akhirnya, dia tahu apa yang dia butuhkan, jarum akupuntur emas. Di lautan kesadarannya, dia bisa melihat catatan 7 jarum emas yang sehalus rambut, namun lebih keras dari baja. Tampaknya dia akhirnya bisa membuatnya sekarang. King Sui menyeringai. Bahkan jika senjata yang dibuat lebih kecil dan lebih tipis daripada mayoritas senjata, itu masih akan dianggap sebagai harta yang sangat tak ternilai. King Sui tidak pernah bermaksud menukar ekstrak esensi emas dengan uang. Dia tahu bahwa sekali jarum emas dibuat, kegunaan dan nilainya jauh melebihi uang. Setelah mengambil keputusan, dan memutuskan untuk membuat jarum emas ilahi, King Sui sangat senang. Tentu saja dari pengalamannya di 2 dunia, dia tahu bahwa kekayaan tanpa kekuatan hanya akan menyebabkan bencana. Itulah sebagian alasan mengapa dia tidak ingin menukar ekstrak esensi emas dengan kekayaan langsung. Tiba-tiba, kerutan muncul di wajah King Sui. Bagaimana dia akan membuat jarum emas ilahi yang ada di lautan kesadarannya? Tidak akan ada cetakan atau cetakan yang cukup baik untuk jarum emas ilahi setipis rambut dalam kesadarannya. Lupakan saja, dan abaikan saja untuk saat ini, gumam King Sui. Dia saat melanjutkan pemurnian, mengaktifkan api primordial hingga batas maksimalnya,
King Sui menggertakkan giginya dan mulai melakukannya. Meskipun api primordial mampu membakar dan menghaluskan semua hal yang ada, berdasarkan kekuatan King Sui saat ini, masih ada hal-hal yang dia tidak dapat sempurnakan sepenuhnya. Namun, penyempurnaan dari esensi emas masih merupakan sesuatu yang hampir tidak dapat dia lakukan. Secara bertahap, esensi emas di telapak tangan King Sui berubah menjadi keadaan cair tanpa tanda-tanda kotoran, yang bersinar dengan kuning keemasan saat cahaya yang memancar keluar darinya. King Sui perlahan-lahan memadamkan api primordial. Dia berniat mencari toko pandai besi besok untuk menemukan cetakan yang mirip dengan jarum emas ilahi di lautan kesadarannya. Dengan begitu, dia kemudian bisa membuat jarum emas. Tanpa sadar, dia sudah menghabiskan 10 hari di alam Valet jadi immortal, dan selama proses penyempurnaan, dia mendapatkan lebih banyak lagi pencerahan dari penggunaan nyala api kuno. Ini dapat dianggap membunuh 2 burung dengan 1 batu, menyempurnakan esensi emas sambil meningkatkan teknik api kuno Yin Yang. Setelah itu, King Sui mulai berlatih teknik pedangnya yang menusuk sambil memperhatikan kontrol dari kekuatannya saat dia mengumpulkan ki ke ujung pedangnya. Berlatih sampai batas maksimal bahkan akan memungkinkannya mencapai ranah menggunakan telur untuk menghancurkan batu. Pada saat King Sui bersilangan pedang dengan Wenren Wusuang, sepertinya dia memahami sesuatu, tetapi perasaan itu sangat ilusif, tampaknya ada tetapi tidak ada di sana, dan menyebabkan dia tidak dapat sepenuhnya memahami wawasan yang diperoleh. Latihan demi latihan, kontemplasi, mencoba menemukan perasaan yang tepat yang dia miliki ketika dia memecah pedang Wenren Wusuang. Sudut serangan, jumlah kekuatan yang tepat, jentikan pergelangan tangan, King Sui akhirnya mengerti. Hanya melalui segudang faktor yang digabungkan sebelum dia bisa melepaskan serangan seperti itu. Akhirnya, setelah latihan yang tak terhitung jumlahnya, King Sui akhirnya bisa memperkirakan perasaan dekat dengan serangan yang dia gunakan terhadap Wenren Wusuang. Meskipun itu dimulai dengan canggung, perasaan itu semakin kuat dan semakin kuat. King Sui tahu bahwa berlatih sendiri tidak akan bisa menguntungkannya sama seperti pertarungan langsung. Waktu yang diperlukan dan wawasan yang diperoleh selama latihan sendiri tidak pernah bisa dibandingkan dengan memiliki partner latihan. Segera setelah itu, King Sui dikeluarkan oleh dunia spasial. King Sui yang lelah jatuh tertidur langsung setelah kepalanya mendarat di tempat tidur. Keesokan paginya, setelah sarapan, King Sui turun ke jalan, dengan niat mencari toko pandai besi. "Ibu, apakah ada toko pandai besi di dekat sini?" King Sui bertanya pada King Yi, sebelum dia meninggalkan rumah karena dia tidak ingin membuang waktu untuk tersesat. Toko pandai besi. Ada banyak toko yang menjual senjata, tetapi yang paling terkenal pastilah toko Vireklut Blacksmith milik klan Bai. Mereka memiliki sejarah lebih dari 100 tahun, jawab King Yi menjelaskan. Segera setelah itu, King Sui mencari transportasi kereta kuda dan menyewanya. Dengan sangat cepat, King Sui melihat papan nama berwarna merah besar dari Vireklut Blacksmith Store. Di atas papan nama, ada juga ukiran seorang pria kuat yang memegang palu, sementara di bawah papan tanda ada juga ukiran berbagai senjata lengkap. Setelah membayar uang untuk transportasi, King Sui berjalan menuju pintu masuk toko. Gerbang hitam toko itu terbuka lebar saat arus pelanggan mengalir masuk dan keluar dari toko. "Wow, bisnis sepertinya sedang ramai." King Sui bergumam sambil tersenyum ketika dia masuk ke Vireklut Blacksmith Store. Saat masuk, hanya satu kata yang cukup untuk menggambarkan perasaannya, luas. Aula utama yang luas memiliki sejumlah besar senjata yang siap dijual. Ada barisan senjata seperti pedang, tombak, kapak perang, kait, trisula, palu, pentungan, cakar, gada, bintang lempar, busur panah, dan perisai. King Sui bisa merasakan bahwa suhu di dalamnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan suhu di luar. Lebih baik hangat daripada dingin, karena saat ini masih musim dingin, gumam King Sui. Melihat lautan pelanggan yang memeriksa senjata,
mereka tidak semua akan berkumpul di sini hanya untuk menjaga kehangatan, menyebabkan King Sui menoleh ke sana kemari. Halo, ada yang bisa saya bantu? King Sui mendengar suara dengan nada yang indah. Terkejut, dia memutar kepalanya. Di hadapannya berdiri seorang wanita muda yang mengeluarkan suara malaikat, tetapi ketika dia menemukan pemilik suara itu, dia merasakan sensasi yang aneh. Wanita itu tidak benar-benar memesona, karena dia terlihat lebih biasa dan polos. Namun, sosoknya yang ramping dan anggun menambah kecantikannya. Usianya sekitar 20 dengan kulit pucat dan memiliki sepasang mata yang sempit seperti rubah. Meskipun fitur-fiturnya sendiri tidak ada yang luar biasa, tapi mengeluarkan perasaan erotis ketika ditempatkan bersama-sama di wajah ovalnya yang tipis. Payudaranya penuh tetapi tidak terlalu besar, dengan dua gundukannya mendorong ke arah pakaian itu akan memberi dorongan pada siapapun untuk meraih dan meraihnya. Pantatnya tampak lebih montok dibandingkan dengan pinggangnya yang tipis, dan kakinya yang penuh namun ramping juga menambah daya tarik femininnya. Secara keseluruhan, dia lebih memikat daripada cantik. Halo, saya ingin melihat apakah Anda memiliki cetakan yang dapat membuat instrumen yang setipis helai rambut, ucap King Sui. Pada kenyataannya, King Sui hanya menghabiskan sedikit waktu untuk memeriksa wanita itu. Oh, ya, Anda telah menemukan toko yang tepat. Di jalan ini, tidak ada lebih dari 3 toko pandai besi, tetapi toko ini adalah satu-satunya yang dapat memenuhi kebutuhan Anda. Saya harap kami memiliki apa yang Anda cari. Silakan ikut saya. Wanita itu tertawa kecil ketika dia menjawab. King Sui memandangi wanita yang sedang terkekeh, dan merasakan karismanya yang mempesona. Keseksiannya dalam sikap kasualnya. Meskipun penampilannya hanya biasa-biasa saja, tangannya, leher, bahu, dan bahkan jarak dari lehernya ke tulang selangnya ke lekuk dadanya dan bokongnya sangat indah dan halus. Seseorang bisa menatapnya selama berjam-jam tanpa lelah, dan sosoknya yang berkesan akan dicap ke dalam pikiran seseorang. King Sui tersenyum ketika dia mengikuti di belakang wanita itu dan berjalan menuju ruang batin. Mereka melintasi pintu besi abu-abu, dan memasuki salah satu dari banyak kamar di sisi utara. Ruangan itu tidak terlalu besar, sekitar 5 meter persegi. Ini adalah beberapa cetakan dan wadah yang lebih kecil yang telah kami buat. Oh, dan di sana ada cetakan jarum yang Anda cari. Wanita itu menunjuk pada puluhan benda hitam tak dikenal yang terletak di sudut yang tidak mencolok, yang setebal lengan, dan memiliki banyak lubang kecil di sana. Bisakah benda-benda ini tahan suhu tinggi? King Sui bertanya dengan ragu sambil memegang cetakan yang sesuai dengan permintaannya. Dia khawatir cetakan yang akan digunakan tidak akan mampu menahan suhu tinggi. Wanita itu menertawakan pertanyaan King Sui, namun, pada saat yang sama, dia merasa bahwa ekspresi terkekeh wanita itu benar-benar indah. Meskipun penampilannya tidak mencengangkan, ada kecantikan yang membosankan di sekitarnya. Meskipun wajahnya tidak indah, itu memiliki keanggunan keindahan lainnya. Dikombinasikan dengan tubuh yang halus dan seksi, dia memberikan pesona yang sangat menggoda. Cetakan pada dasarnya semua sama, selama spesifikasinya sesuai. Jangan khawatir tentang kemampuannya menahan suhu tinggi. Jika Anda dapat menemukan cara untuk melebur besi halus, besi dingin, atau dark steel, maka cetakan ini akan membantu Anda membentuk instrumen. Bahan untuk cetakan sangat spesial, dan semua cetakan bisa sekali pakai, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini, jawab wanita itu. Suara wanita yang dipenuhi tawa ringan itu seperti musik di telinga King Sui, suaranya terutama melodi dengan kualitas yang membuat ketagihan. Apa yang membuat suaranya lebih indah adalah kata-kata yang membantu menenangkan keraguan King Sui. Oh, jadi begitu. Saya hanya seorang amatir, jadi saya tidak tahu banyak tentang itu. Terima kasih atas saran Anda. Berapa ini? King Sui mengambil cetakan yang memenuhi persyaratannya dan bertanya. Haha, 12 tael perak. Wanita itu berkata sambil tertawa. King Sui tidak yakin apakah itu mahal atau tidak,
tetapi karena dia memiliki ribuan tael perak, dia dengan senang hati membayarnya dan berjalan keluar dari toko. Wanita itu membawanya keluar dengan senyum. Apakah Anda yang mengelola toko pandai besi Vireklut ini? King Sui melihat beberapa orang lain di toko, tetapi mereka jelas baru dipekerjakan karena kurangnya keanggunan mereka dibandingkan dengan wanita yang ada di hadapannya. Haha, keluargaku telah menjalankan toko pandai besi ini selama beberapa generasi di kota ini. Saya di sini hanya untuk membantu ayah saya hari ini. Suaranya memiliki kualitas yang hampir supranatural. Suara Anda terdengar sangat bagus. King Sui memujinya sambil menggosok hidungnya dan melihat ke arah wanita dengan serius. King Sui tahu bahwa wanita suka dipuji, dan bahwa mereka suka menerima pujian dari pria. Ketika para pria menemukan detail ini, mereka akan memberikan pujian seolah tidak ada hari esok. Banyak wanita telah jatuh cinta pada hal-hal manis ini, yang digali oleh pria seperti bagaimana babi menggali umbi-umbian. Dalam kehidupannya yang lalu, King Sui tidak ingin merayu ke level itu, karena dia merasa bahwa itu adalah gadungan. Namun, setelah memikirkannya, sepertinya tidak terlalu buruk. Kehidupan di dunia yang hidup hanyalah tentang memanfaatkan yang terbaik darinya. Mengapa kita begitu peduli tentang cara untuk sampai ke sana? Pada akhirnya, pemenang mengambil segalanya, dan orang yang bisa tertawa pada akhirnya adalah yang paling bahagia. Wanita itu menjadi sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata King Sui. Namun, dia dengan cepat mengubah ekspresinya dan mulai tersenyum seperti bunga. Terima kasih atas kata-kata baikmu, aku suka pujianmu. King Sui pergi sambil tersenyum. Dia tidak meminta nama wanita itu karena dia tahu peluang untuk bertemu lagi dengannya sangat kecil. Dia tidak ingin meninggalkannya merasa melankolis dan menambah lebih banyak masalah pada dirinya sendiri. Ketika dia berjalan ke suatu tempat tanpa orang lain, King Sui langsung memasuki alam valet dan meletakkan cetakan jarum emas. King Sui mengamati lubang kecil untuk jarum. Jarak antara masing-masing lubang agak terpisah, tetapi lubang jarum tidak transparan, hanya sedikit menonjol di sisi lain cetakan. King Sui tahu itu ujung jarum. Cetakan terasa sedikit dingin, dan bahannya tidak diketahui. King Sui mengaktifkan teknik penguatan kuno, dan perlahan-lahan mengedarkan ki-nya ke siklus ke-48. Setelah itu dia mengaktifkan teknik api kuno Yin Yang untuk memperbaiki esensi emas di tangannya. King Sui sudah bisa mengendalikan api primordial sampai tingkat yang besar. Ketika dia akhirnya mencairkan esensi emas itu di telapak tangannya menjadi bola cair kecil, dia tidak berhenti. Dia terus menerapkan panas sampai bola emas cair mencapai kepadatan yang sangat tinggi, sehingga cairan itu mengeluarkan suhu yang sangat panas. King Sui kemudian dengan hati-hati mengisi lubang demi lubang. Dia melihat cairan ekstrak esensi emas yang panas perlahan-lahan mengisi setiap lubang jarum yang masuk dengan mudah karena tepi yang miring. King Sui tahu bahwa sekitar 1 tetes dapat mengisi 1 lubang jarum. Meskipun jarum ini tipis, tapi sangat padat, dan masing-masing jarum tipis ini beratnya sekitar 1 atau 2 tael. King Sui terus mengaktifkan api primordialnya, dan dengan hati-hati mengisi setiap lubang jarum kecil dengan setetes cairan esensi emas. 9. King Sui memeriksa dan melihat bahwa dia telah mengisi tepat 9 lubang jarum. Setelah beberapa saat, jarum-jarumnya sudah benar-benar dingin. King Sui perlahan-lahan menghancurkan cetakan, dan 9 jarum emas 7 inci yang bersinar muncul di depan King Sui. Jarum-jarum itu hanya sedikit lebih tebal dari seuntai rambut, tetapi mereka solid dan sangat tajam. Tidak seperti jarum perak, jarum emas itu lebih padat dan berat. King Sui menguji jarum emas itu, dan dengan mudah menusuk pedang kayu berlapis perak. Senjata yang dibuat dengan ekstrak esensi emas pasti sangat kuat, gumam King Sui sambil tersenyum. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.